Menyikapi rencana aksi damai umat Islam pada tanggal 2 Desember mendatang, Majelis Ulama Indonesia melalui Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas mengaku telah mengundang Imam Besar FPI Habib Rizik untuk membahas persoalan tersebut. Dalam pertemuannya diketahui aksi tanggal 2 Desember nanti hanya dipusatkan FPI di sekitar Jalan Sudirman Tamrin dan tidak dilakukan hingga ke depan Istana Merdeka. Menurut Sekjen MUI Anwar Abbas, pertemuan yang berlangsung di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia dengan Imam Besar FPI Habib Rizik pada Selasa pagi adalah inisiatif dari pihak MUI. Dalam pertemuan tersebut diketahui FPI hanya ingin melakukan sholat Jumat di sepanjang Jalan Sudirman hingga Tamrin dan tidak akan melakukan aksi unjuk rasa hingga ke depan Istana Merdeka. MUI juga menghimbau umat Islam agar tidak lagi melakukan aksi turun ke jalan. Namun jika terpaksa berdemo harus dilakukan dengan sopan, tertib, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Betulkah? Kata beliau betul. Terus bagaimana kira-kira? Kata beliau begini, kata Habib Rizik ya. Kita tidak akan ke istana dan kita tidak akan ke DPR. So kalau ke istana dan ke DPR itu kan simbol-simbol negara itu ya. Dan kalau misalnya kita pergi lagi ke sana nanti bisa dicap makar. Padahal kita, kata beliau, tidak akan melakukan makar. Kita hanya akan duduk berzikir di Jalan Sudirman dan di Jalan Tamrin. MUI juga meminta umat Islam agar ikhtiar memperjuangkan aspirasinya melalui saluran demokrasi dan musyawarah dengan pihak penegak hukum. Karena hal tersebut lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi di Indonesia. Muhammad Ridwan, JAK TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain terkait sidang perkara suap distribusi impor gula. Jaksa penuntut umum JPU tidak sependapat dengan nota keberatan yang diajukan tim kuasa hukum Irman Gusman. Dalam sidang agenda tanggapan atas eksepsi terdakwa ini, JPU juga meminta majelis hakim menolak seluruh nota keberatan yang diajukan tim kuasa hukum Irman Gusman. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang perkara yang menjerat mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Irman Gusman. Kali ini giliran jaksa penuntut umum menanggapi eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa. Dari amar jawaban jaksa meminta agar nota keberatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Irman ditolak. Setelah berdiskusi, tim majelis hakim Tipikor memutus jika perkara yang menjerat Irman Gusman tetap dilanjutkan. Menanggapi jawaban jaksa penuntut umum, Rasman tim kuasa hukum Irman Gusman menyayangkan pihak KPK yang memaksa melakukan pemeriksaan kepada Irman Gusman. Bahkan KPK juga mengabaikan permohonan pra-peradilan yang saat itu tengah diajukan. Dari JPU, apa yang disampaikan Pak Fahmi itu benar. Ini kok aneh ya, KPK menjawab eksepsi seperti itu. Contoh, menyebut nama saya. Itu jelas hari itu bahwa Pak Irman Gusman diminta hadir ke KPK untuk diperiksa kesehatan, bukan untuk diperiksa sebagai tersangka. Apalagi sebelumnya kami telah berkirim surat bahwa kita melakukan proses pra-peradilan. Sidang perkara suap distribusi impor gula di Sumatera Barat dengan terdakwa mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD RI Irman Gusman ini akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi yang diajukan jaksa penuntut umum. Dedi Musoni, JAK TV. Pemirsa, informasi mengenai dunia showbiz mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ada Berita Malam. Ya, sejumlah sekolah di Jakarta terpaksa mengalami pemutusan listrik karena menunggak pembayaran listrik. Salah satunya di SMAN 48 Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter JAK TV Deka Kautsar dan juru kamera Arif Lukman dari SMAN 48 Jakarta Timur. Silakan Deka untuk laporan Anda. Saat ini saya sedang berada di SMAN 48 Pinang Ranti, Jakarta Timur, dan dapat saya informasikan bahwa sejak Senin kemarin aliran listrik di SMAN 48 diputus oleh pihak PLN dikarenakan SMAN 48 menunggak biaya iuran listrik sejak bulan Juli hingga bulan November, dan iuran listrik yang belum dibayarkan senilai 118 juta rupiah. Dan bukan tanpa sebab SMAN 48 menunggak biaya aliran listrik
Hal ini dikarenakan dana bantuan operasional yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta belum turun sepenuhnya. Dan baru 18% saja turun, sehingga salah satu dampaknya adalah SMAN 48 tidak bisa membayar aliran listrik, hingga puncaknya hari Senin kemarin aliran listrik di SMAN 48 diputus oleh pihak PLN. Dan terkait dengan hal tersebut, sudah bersama dengan saya Bapak Sugianta, selaku Wakil Bidang Kurikulum SMAN 48 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Ya, selamat malam Pak Sugianta. Selamat malam. Ya, Pak Sugianta mungkin bisa jelaskan pukul berapa tepatnya aliran listrik sudah dinyalakan kembali oleh pihak PLN, Pak? Dinyalakan, disambung lagi mulai jam 9:04 dan selesai jam 9:04 malam. Kemudian Pak, apa saja maksudnya dari pihak sekolah dan dari suku dinas sampai akhirnya PLN mengalirkan kembali aliran listrik di SMAN 48, Pak? Kemarin tepatnya jam 2:30 sore itu terjadi pemutusan. Dan akhirnya pada tadi pagi jam 8 seluruh kepala sekolah yang listriknya terputus itu berkumpul di PLN Kramat Jati bersama Wakil Dinas Pendidikan DKI untuk menyelesaikan, dan prosesnya cukup lama, baru selesai jam 16.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian baru ada keputusan bahwa jam 8 malam, jam 20.00 PLN akan menyambung kembali listrik yang kemarin diputus. Pak, ini kan sempat terputus sejak Senin kemarin. Bagaimana kegiatan belajar mengajar di SMAN 48? Apakah terganggu, Pak? Alhamdulillah, walaupun cukup terganggu, anak-anak SMA 48 tetap bersemangat. Terbukti mereka ada yang mengantisipasi dengan membawa lilin, ada juga yang sampai belajar di telasaran di depan ruang kelas, namun nggak ngurangin semangat. Kemudian untuk siang harinya baru terasa panas, sehingga ruang kelas semuanya dibuka jendela pintunya supaya terang dan tidak panas. Dan pelajaran hari ini tetap berjalan seperti biasanya, normal sampai jam 15.00. Pak, kemarin sejak Senin kemarin untuk sementara aliran listrik didapat dari mana, Pak, untuk fasilitas air, bel, dan lain-lainnya, Pak? Untuk sementara karena kita mempunyai masjid yang tidak ikut dalam anggaran BOP, artinya berdiri sendiri, ini fasilitas umum, dayanya cukup sehingga kami mengalirkan daya listrik dari masjid untuk keperluan absensi guru, kemudian untuk bel sekolah, juga untuk air, sehingga tidak kekurangan air untuk hari ini. Pak, mungkin ada himbauan atau mungkin saran untuk Pemprov DKI Jakarta, khususnya suku dinas pendidikan Jakarta Timur, supaya hal ini tidak terjadi kembali, Pak? Harapan kami supaya para peserta didik seluruhnya itu bisa belajar secara optimal, anggaran BOP bisa turun sebagaimana mestinya lancar. Seharusnya sampai sekarang ini sudah lebih dari 50% anggaran yang dikucurkan, namun sejak Januari sampai dengan sekarang baru turun 18% di bulan pertama aja. Mudah-mudahan dengan ini semua kami harapkan kucuran dana lancar, sehingga kami yang di sekolah ini dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, lancar, dan anak-anak bisa belajar secara optimal. Terima kasih Bapak Sugianta atas informasinya. Ya, pemirsa, memang tidak hanya SMAN 48 saja mengalami pemutusan aliran listrik, ada 7 sekolah lain di kawasan Jakarta Timur yang mengalami pemutusan listrik lainnya. Di antaranya adalah SMAN 51, SMAN 14, SMAN 09, SMAN 42, SMAN 67, SMKN 10, dan SMKN 22. Dan demikian informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari SMAN 48 Pinang Ranti, Jakarta Timur. Kita kembali ke studio bersama Natasha. Baik, terima kasih Deka atas laporan langsung Anda. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengimbau masyarakat tidak perlu menggelar aksi demonstrasi pada tanggal 25 November atau tanggal 2 Desember 2016. Zulkifli mengatakan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebaiknya diserahkan kepada pihak penegak hukum.
Hal ini disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan di kediaman Megawati, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Zulkifli Hasan mengatakan demonstrasi lanjutan diduga akan ditunggangi tindakan makar dan MPR sebagai pengawal dari Pancasila, Persatuan dan NKRI akan mengadakan pertemuan silaturahim dengan semua partai untuk menyejukkan suasana dalam waktu dekat ini. Ia mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kerukunan agar pemerintah tenang dan bekerja lebih baik sehingga membawa keuntungan untuk masyarakat. Maka sama Mega kita menghimbau, walaupun demo itu hak ya dijamin oleh konstitusi, tetapi soal DKI kan sudah selesai. Kita percayakan kepada para penegak hukum dan saya menghimbau untuk tidak lagi demo, baik tanggal 25 dan juga tanggal 2. Mari sekali lagi kita jaga persatuan, kekompakan, ya, agar pemerintah bisa bekerja lebih tenang, lebih baik, dan pada akhirnya seluruh rakyat Indonesia yang akan diuntungkan. Itu Rencana aksi 25 November dan 2 Desember membuat warga Jakarta resah, seperti yang dialami oleh warga Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara, khususnya di RW 08, yang membuat surat edaran sumbangan senilai 120 juta rupiah bagi warga penghuni komplek. Sumbangan ini nantinya digunakan untuk membiayai pihak Polri dan TNI dalam mengamankan komplek elit tersebut. Sebanyak 20 anggota BRIMOB dan 6 anggota TNI dikerahkan untuk mengamankan komplek Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin sore. Pengamanan ini terkait adanya rencana aksi unjuk rasa tanggal 25 November dan 2 Desember yang menuntut Gubernur DKI Jakarta ditahan karena menjadi tersangka penistaan agama. Warga khawatir karena komplek Gading Kirana ini merupakan akses utama jalur dari arah barat menuju Kelapa Gading. Warga beranggapan komplek Gading Kirana akan menjadi sasaran pertama aksi massa. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, pengurus RW 08 Gading Kirana membuat surat edaran sumbangan sebesar Rp200.000 per kepala keluarga kepada seluruh warga RW 08. Surat edaran tersebut bertuliskan untuk mendukung operasional 20 anggota BRIMOB ditambah 6 personil TNI yang memerlukan dukungan dana operasional dari tanggal 17 November hingga 5 Desember sebesar Rp120 juta. Setiap kartu keluarga di wilayah sekitar diminta berpartisipasi sebesar Rp200.000 per kepala keluarga. Menurut Sucipto, Ketua RW 08, rencananya dana yang terkumpul untuk menjamu anggota kepolisian dan TNI yang diminta mengamankan wilayah Gading Kirana berupa memberi makan dan minum anggota tersebut. Namun karena ada oknum yang tidak bertanggung jawab, surat edaran ini akhirnya sampai tersebar keluar wilayah. Hingga pihak pengurus RW 08 tidak jadi memintai sumbangan tersebut. Ini oknum ini memang kurang ajar sekali gitu loh. Karena apa? Dia menyiarkan begini, terus kemudian ini disiarkan ke seluruh gitu. Sehingga saya sudah dilakukan peneguran dari Danramil, terus dari Kapolres, Kapolsek, kemudian dari Bulurah, ya, kemudian dari Wali Kota. Mereka datang ke sini. Akhirnya dengan kejadian demikian dan tadi kan Anda sudah lihat bahwa mereka akhirnya dipindahkan karena mereka khawatir bahwa ini nanti terjadi ekses yang lebih lanjut, ya sudah kita stop. Kini kepolisian dan TNI yang berjaga di komplek mewah ini sudah ditarik kembali untuk menghindari prasangka buruk mengenai surat edaran tersebut. Selanjutnya rukun warga akan melakukan pengamanan swakarsa yang nantinya setiap warga laki-laki akan melakukan siskambling bersama 60 petugas keamanan lingkungan komplek untuk menjaga kawasan mereka dari aksi massa. Herul Insan, JAK TV.